Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan pimpin dalam doa pembuka. Mari kita sama-sama berdoa. Puji Tuhan, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan untuk kami semua yang Engkau perkenankan, Engkau berikan kesempatan untuk bisa kami melayani bersama di acara malam kesaksian online ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas semua yang Engkau yang Engkau berikan yang bisa kami rasakan pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai acara malam kesaksian online ini. Kiranya Engkau Tuhan mau memberkati acara ini, berkati hamba-Mu, berkati Pak Tony yang akan membagikan berkat, juga berkati rekan-rekan semua yang mau mendengarkan secara live maupun nanti secara siaran ulang. Dan tak lupa kami juga berdoa berkati segala perangkat yang kami pakai, biarlah Engkau berikan kelancaran, biarlah kami boleh bersaksi dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Pak Tony. Nah, ini judulnya kebaikan Tuhan nyata di tengah tantangan hidup. Nah, ada apa ini ya? Behind the scene-nya, di balik judul ini ada misteri apa yang mau dikuak atau mau dibagikan? Silakan, Pak Tony. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya menampilkan judul kebaikan Tuhan nyata di tengah tantangan hidup, itu sebetulnya terinspirasi dari lagu rohani yang saat ini sedang viral di internet. Bahkan pada hari Minggu yang lalu, tepatnya 30 April, saya masih ingat 2023, Ibu Penatua, Ibu Hedi Yonatan bersama Karistia Voice sempat menyanyikan lagu ini. Ya, judul aslinya Goodness of God, yang artinya kebaikan-Mu Tuhan. Saya akan mencoba menyanyikan sebagian dari lagu ini ya, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengingatnya kembali liriknya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, tidak akan pernah ada habis-habisnya. Mungkin kalau saya ceritakan di sini sampai jam 12 malam pun tidak akan selesai.
Mendasari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 96 ayat 3 yang berbunyi, ceritakanlah kemuliaannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Maka saya bersedia menjadi narasumber di acara malam kesaksian saat ini. Walaupun jujur, pada awalnya hati kecil saya cenderung untuk menolak permintaan hari ini. Oh, dengan berbagai alasan yang ada di dalam hati saya merasa, wah, apa tidak ada yang lain ya menggantikan saya. Tapi mengingat Tuhan sudah begitu baik ya, menyertai dan menolong saya sampai saat ini, terbesit di dalam hati saya, dan saya rasa itu Roh Kudus yang kamu tidak mau memberikan sesuatu untuk Tuhan sebagai rasa syukurmu kalau selama ini kamu sudah dipelihara, dijaga, ya, diberkati oleh Tuhan. Nah, berdasarkan ayat itu, saya memberanikan diri malam ini untuk memenuhi permintaan hari. Ada satu ayat lagi yang mendorong saya, yaitu dari Mazmur 40 ayat 6 yang berbunyi demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlah untuk dihitung. Ya. Jadi setelah saya doa, mohon tuntunan Tuhan, saya mempersiapkan apa yang ingin saya saksikan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ada banyak perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Yang kalau saya menoleh ke belakang, itu seperti tonggak sejarah atau tugu peringatan dalam hidup saya di masa lampau. Seperti Yakub dalam kitab Kejadian, dikisahkan dia mendirikan tugu peringatan, tugu kesaksian. Demikian juga saya dalam hidup saya. Ada tugu-tugu kesaksian, ya, dalam ingatan saya tentunya. Yang satu persatu kejadian-kejadian itu seperti tonggak sejarah yang memperlihatkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin saksikan dua saja kebaikan Tuhan. Yang pertama, kebaikan Tuhan terbesar yang saya alami ketika saya berusia 16 tahun. Saya lahir baru di usia 16 tahun. Itulah kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup saya. Itulah kebaikan yang jauh melampaui kebaikan-kebaikan yang lain. Karena kebaikan yang satu ini kebaikan yang luar biasa. Saya dilahirbarukan dan untuk itu Yesus Kristus telah membayarnya dengan nyawanya sendiri di atas kayu salib, yang membuat saya bisa mendapatkan hidup kekal di dalam Dia. Saya teringat satu ayat yang Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada Nikodemus, barang siapa tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, jadi saya merasa bahwa kelahiran kembali
percaya Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hati saya. Itulah kebaikan Tuhan terbesar yang di atas kebaikan-kebaikan yang lain. Berkat terbesar yang tidak bisa saya beli ya melalui anugerah, yaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu. Saya ingat pada tahun itu ada seorang ibu, seorang penginjil yang datang ke rumah saya, mengajarkan kepada kami sekeluarga betapa pentingnya menerima Tuhan Yesus secara pribadi, mengundang Tuhan Yesus secara pribadi, masuk dalam hati. Jadi bukan sekedar menjadi orang Kristen berdasarkan keturunan. Oh ya, papa mama saya Kristen, jadi saya juga Kristen. Saya juga harus ke gereja. Wong papa mama saya Kristen. Bukan hanya itu, bukan itu yang harus diperhatikan. Harus ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hamba Tuhan itu, penginjil itu mengatakan, kalian harus menerima Tuhan Yesus secara pribadi dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu nyanyian bulan April yang lalu di PD Sektor dinyanyikan, itu mengingatkan kembali saya akan masa-masa itu, di mana nyanyian itu menjadi nyanyian yang saya sukai. Nyanyiannya sederhana. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Nyanyian itu ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya betul-betul menghayati dan meminta Yesus masuk dan tinggal di dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun itu saya mengalami apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, kasih yang mula-mula atau cinta pertama dengan Tuhan Yesus. Pasti Bapak Ibu juga yang sudah mengalami lahir baru, saya rasa mengalami juga cinta pertama dengan Tuhan Yesus. Apa itu cinta pertama dengan Tuhan Yesus? Itu satu kondisi di mana hati ini begitu bergelora, begitu berkobar-kobar akan hal-hal rohani. Ada rasa haus, ada rasa lapar akan firman Tuhan. Berdoa itu menjadi kesukaan. Pengen terus ke persekutuan doa. Persekutuan doa ini, persekutuan doa itu, kepingin. Walaupun waktu itu belum ada internet. Membaca kitab suci juga begitu. Kepingin Tuhan bicara, membaca, dan merenungkan. Dan itu membuat saya, karena dipenuhi dengan cinta pertama dengan Tuhan Yesus, membuat saya juga kepingin bersaksi. Waktu itu tidak ada yang membimbing, tapi ada satu, kalau tidak salah, ada khotbah yang saya dengar, saksikan kepada teman, kepada siapapun yang kamu jumpai, beritakan tentang kabar keselamatan. Waktu itu gimana ya? Tapi ada dorongan saya membagi-bagi traktat. Yang mungkin saat ini sulit untuk dilakukan. Tetapi waktu itu saya membagi traktat kepada teman-teman sekolah. Kadang-kadang kalau saya naik beca, waktu itu belum ada sepeda motor. Saya bagikan kepada tukang beca. Saya bilang, Pak,
ini kabar keselamatan. Baca ya Pak ya, kalau Bapak percaya Tuhan Yesus, Bapak diselamatkan. Cuma itu aja. Tapi saya doakan supaya Bang Beca ini boleh mengenal Tuhan Yesus. Nah, itu adalah karya Roh Kudus yang saya rasa bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Tetapi di sisi lain, Roh Kudus juga mengajar saya untuk disiplin bersaat teduh. Awalnya saya bersaat teduh, walaupun tiap hari berdoa, tapi tidak teratur. Kadang pagi sebelum sekolah, kadang sesudah jam sekolah malam, pulang sekolah, istirahat, belajar, jam 7 saya baru saat teduh. Tapi waktu itu ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, tetapkanlah jam doa. Tetapkan jam doa. Waktu itu saya mengambil inisiatif karena ada beberapa buku juga menyarankan. Bangun pagi, doa pagi sebelum beraktivitas itu adalah satu hal yang penting dilakukan. Seperti Tuhan Yesus sendiri melakukan. Akhirnya saya membiasakan diri untuk bersaat teduh di pagi hari. Jam 4, setengah 5, awalnya tidak mudah. Kadang tapi saya berusaha, berjuang. Saya ingat pernah saya lari ke bawah keran air, saya basahi muka saya hanya dengan tujuan untuk saya bisa berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan saat teduh di pagi. Begitu saya membiasakan diri setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di waktu luang, karena itu saya masih sekolah, di waktu luang saya mengikuti metode yang sebuah buku karangan Watchmeni ajarkan. Metode Watchmeni yang diajarkan kepada saya. Saya membaca itu dalam buku karangannya yang berjudul Membaca Alkitab dan Bangun Pagi. Itu sangat membantu saya untuk mendisiplinkan tiap hari bersaat teduh. Tidak sampai bolong-bolong. Tidak. Jadi saya berusaha tidak ada hari tanpa saat teduh. Nah, kebaikan Tuhan itulah yang membuat saya bisa bertumbuh iman saya. Kebaikan yang saya alami di bidang spiritual. Dan saya makin mengenal pribadi Tuhan yang luar biasa. Oke, iya. Kalau boleh tanya, Pak, ini seperti apa sih metode Watchmeni itu? Nah, bisa nggak Pak Tony jelaskan, bagikan gitu, Pak? Ya, awalnya saya itu sebetulnya saat teduh itu dari renungan harian, dari dari buku saat teduh ya. Lalu kalau ada ayat-ayat yang berkesan, biasanya saya salin di satu notes kecil. Nah, itu saya baca ulang-ulang. Kalau di sekolah jam istirahat, saya sempatkan apa ya tadi pagi saya baca lagi, saya ulangi lagi. Nah, di waktu luang itu saya menerapkan metode Watchmeni begini. Watchmeni mengajarkan kalau kita membaca Alkitab, misalnya satu pasal atau satu perikop, tentu sebelumnya kita berdoa dahulu, yang meminta tuntunan Roh Kudus, meminta pencerahan dari Tuhan. Tapi ketika kita membaca Alkitab, jangan kita membaca terus, tapi berhentilah, misalnya pada satu ayat yang kita rasa, wah ini mengena di hati saya. Wah ini ternyata ini adalah janji Tuhan untuk saya. Misalnya, katakanlah kita membaca 1 Petrus 5 misalnya. Itu kan banyak ya. Kita baca ayat demi ayat, tiba-tiba kita tertumbuk satu ayat, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Ia yang memperdulikan kamu. Nah,
itu kita berhenti dulu. Kita berdoa, Tuhan, iya Tuhan, saya akhir-akhir ini khawatir tentang ini, khawatir tentang itu. Kalau dulu saya sekolah, saya sebut ada teman-teman saya yang suka membuli saya sebutkan di hadapan. Nah, Tuhan tolong Tuhan, supaya saya tidak khawatir, tidak takut, tapi Engkau juga tolong teman saya bisa kuasai hati pikiran. Terus udah doa gitu, amin. Lanjutkan lagi baca ayat. Kalau tiba-tiba tertumbuk lagi pada satu ayat yang misalnya mengatakan tentang seseorang yang mempunyai karakter yang kebalikan dari ayat itu, ya. Katakanlah kalau 1 Petrus tadi, Allah menguatkan, meneguhkan setelah menderita seketika lamanya misalnya. Lalu kita teringat, Roh Kudus mengingatkan, oh ya ada si A yang lemah, ya, suka mengeluh. Kita bawa dalam doa waktu itu. Berhenti sebentar doa. Sebut namanya. Si A. Tuhan, orang itu kebalikan dari ayat ini. Suka lemah, sering mengeluh. Tolonglah Tuhan. Kau beri kekuatan. Kau beri penghibur. Bahkan jika Tuhan berkenan, saya juga jadikan saya bisa menghibur dia tuh. Lanjut lagi terus, ya, baca. Kadang-kadang sampai tidak terasa 20 menit, 30 menit, 40 menit, 1 pasal, 2 pasal. Itu tidak membosankan. Karena apa? Kita selingi dengan doa. Atau kalau ada tergerak untuk menyanyi, menyanyilah. Ya. Rasakan, bayangkan Tuhan itu ada di depan. Walaupun kita tidak melihat dia dengan kasat mata, Tuhan itu ada. Rohnya itu ada. Tuhan berkata, barang siapa mencari aku, dia harus percaya Allah ada. Ibrani 11. Ya. Kalau kita membaca firman-Nya, kemudian diselingi doa, diselingi pujian, percayalah bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Kita bisa berbicara dan firman-Nya berbicara. Kadang-kadang kalau sudah asyik, ya, begitu terus dalam waktu luang setelah kita mengerjakan tugas-tugasnya, baca. Kadang-kadang ada satu ayat yang seperti kena di hati dan merasa ini Tuhan yang mau. Tidak terasa loh, hadirat Tuhan itu bisa menjamah. Walaupun sendirian, air mata ini bisa menetes. Iya tuh, aku ini masih seperti ini, kelemahanku masih Tuhan tolong. Itu membuat kita mempunyai hubungan yang terbuka dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Firman-Nya berbicara kepada kita juga berdoa. Kalau pagi hari mungkin waktunya lebih sedikit, kita bisa membaca tanpa menerapkan metode Watchman tadi. Tapi paling tidak ada ayat-ayat yang catat, baca ulang-ulang supaya meresap, supaya bisa tinggal dalam hati kita. Dan itu akan keluar pada saat dibutuhkan. Roh Kudus akan memakai ayat itu untuk mengingatkan kita. Kalau itu dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa. Ayat itu persis dengan yang pernah kita baca. Itu yang saya bisa sampaikan tentang metode. Ya, saya lanjut. Oke, ya. Boleh Pak. Kebaikan Tuhan yang kedua, kebaikan Tuhan dalam pekerjaan saya. Ya. Saya saat itu berusia 24 tahun. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang khusus bergerak di bidang office automation. Apa artinya office automation? Yaitu peralatan otomatisasi kantor. Ya, mungkin Bapak Ibu, saudara sudah tahu ya, telepon, PA
PX ya, sentral telepon yang bisa dicabangkan, facsimiles, intercom, CCTV, itu semua peralatan-peralatan yang disebut otomatisasi kantor. Juga papan tulis elektronik, cuman waktu itu belum banyak, hanya satu sekolah saja yang memakai. Nah, selama 8 tahun saya bekerja di sana, karena memang sekolah saya dulu sekolah teknik ya. Nah, saya bekerja di sana sebagai teknisi, khususnya di workshop, mengerjakan berbagai perbaikan berbagai peralatan tersebut. Servis, telepon, telepon yang masuk ke workshop. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kejutan-kejutan berkat yang Tuhan berikan di luar dugaan saya. Tetapi juga ada tantangan hidup. Ada, kalau saya boleh katakan, ujian iman. Ada pelatihan dari Tuhan secara rohani. Saya membiasakan diri untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan saya rasa semua orang pasti demikian. Dengan tanggung jawab, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Di dalam bekerja, karena saya tahu firman, ya saya berpegang pada firman yang khususnya terdapat dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan sebentar ya, Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Dan saya rasa ini tepat untuk orang-orang yang bekerja sebagai karyawan. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tahu ayat ini, berarti saya harus mempraktek. Kalau cuma tahu tok tapi tidak dipraktekkan, karena itu Tuhan izinkan ada hal-hal yang mau melatih saya, apakah saya tulus, apakah saya jujur, apakah saya bekerja itu seperti untuk Tuhan, melayani Tuhan. Nah, itu dites, diuji dalam kenyataan realitanya, praktek. Nah, saya menghadapi tantangan lewat sekitar saya. Pada waktu itu ada teknisi yang lebih senior dari saya meminta saya untuk bersikap tidak jujur. Saya tidak bisa menuruti, karena itu bertentangan dengan hati nurani. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bersikap tidak jujur gimana sih? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di workshop tempat saya bekerja, itu ada laci-laci kecil yang biasa kami sebut selorokan, yang berisi spare part bekas dalam kondisi rusak. Spare part itu memang sengaja dikumpulkan oleh teknisi senior saya dengan satu tujuan. Teknisi senior saya itu menyarankan, jika ada pelanggan yang rewel dalam pembayarannya, ambil saja
spare part itu tunjukkan kepada pelanggan. Ya, seakan-akan itu spare part yang rusak. Itu yang padahal belum tentu. Setiap kasus kerusakan kan berbeda. Bisa sama, bisa juga tidak sama. Belum tentu itu yang dikatakan. Hati nurani saya tidak bisa menuruti itu. Kalau menurut saya, ya udah, tunjukin aja yang kalau diminta, ya itu yang rusak. Kenapa harus tempat lain yang disodorkan? Tidak seharusnya berlaku seperti itu. Hanya supaya demi lancar tagihan. Saya tidak tahu apakah memang dibesarkan tagihannya, karena yang mengurus tagihan itu adalah teknisi senior saya dan bagian akuntansi, ya, bagian penagih. Tapi intinya untuk keadaan ini saya tidak bisa menuruti permintaan dari teknisi senior saya. Nah, tentu semua itu ada risiko. Setiap pekerjaan ada risiko. Karena itu dengan dalam kasus ini kadang-kadang ada nada-nada sinis, ada nada cari muka yang diungkapkan oleh teknisi senior saya itu di depan pulau. Memang si Tony itu takut nanti kalau Tuhannya marah. Padahal waktu itu saya ingat saya juga tidak cerita banyak kok tentang rohani. Cuman saya lebih banyak diem, ya, dan tidak nuruti aja. Nah, bos saya tidak pernah membicarakan soal itu kepada saya. Jadi saya pun buat saja. Bosnya nggak ngomong, kok biarin aja. Kalau teknisi yang lebih senior dari saya mau melakukan itu, terserah dia. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak bisa melakukan. Nah, tapi intinya semua yang kejadian yang terjadi dalam kerjaan saya bawa kepada Tuhan. Saya sering bawa dalam doa kepada Tuhan. Nah, ada satu ayat yang saya ingat waktu itu dalam Amsal Sulaiman 21 ayat 1, itu saya sering ucapkan kepada Tuhan di dalam doa-doa saya. Amsal Sulaiman 21 ayat 1. Ayat itu sering saya ucapkan di dalam doa saya. Berbunyi demikian, saya bacakan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana dia ingin. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana dia ingin. Jadi saya berpikir, kalau begitu, kalau hati raja aja ada di dalam tangan Tuhan, berarti hati bos saya juga ada di dalam tangan Tuhan. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan Engkau yang kuasai, yang terbaik, dan biarlah Tuhan apa yang menjadi keputusannya, kebijakan itu seturut dengan kehendak dan rencanamu. Bukan rencana saya, bukan kehendak saya, tapi rencanamu Tuhan. Karena hati raja ada di dalam tangan Tuhan, hati bos saya juga ada dalam tangan. Bahkan hati teknisi senior saya sisihkan juga ada di dalam tangan Tuhan. Alirkan Tuhan kemana engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, singkat cerita, memang benar ya. Kalau saya berdoa, kita minta ya, bukan cuma saya kok. Tapi setiap anak Tuhan pasti doanya Tuhan dengar. Dan kalau itu sesuai dengan firman-Nya, Tuhan juga menjawab. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Sehingga tiba suatu saat, saya juga tidak pernah berpikir jelek tentang teknisi. Senior saya itu, tidak pernah mendoakan jelek teknisi
untuk teknisi yang lebih senior dari saya itu, tapi di luar dugaan teknisi yang lebih senior dari saya itu satu saat berpindah ke dia dipindahkan oleh bos saya di kantor cabang yang baru. Nah, di sini saya melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa ada saatnya saya diuji, ada saatnya saya dilatih. Apakah saya mau menerapkan firman yang saya baca, tapi ada saatnya juga Tuhan menolong. Kalau saya sudah lulus, kalau saya sudah bisa mengatasi, ternyata teknisi yang lebih senior itu ya kelihatannya memang dia dipercaya dengan lebih jabatan yang lebih di kantor yang baru. Tapi intinya saya bisa bekerja lebih dalam tanda petik lebih leluasa ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu yang saya alami. Waktu berlalu begitu cepat ya. Semakin hari semakin saya memahami produk-produk peralatan yang masuk ke workshop, semakin mengenal kelemahan-kelemahan dari tiap-tiap barang, tiap-tiap produk yang harus diperbaiki. Di satu sisi saya dan tim sebagai teknisi dituntut bekerja dengan cepat, teliti, bertanggung jawab, diminta kecepatan berpikir, kecepatan menganalisa kerusakan. Kadang-kadang memang rasanya seperti diburu-buru waktu. Kenapa? Ya karena semua pelanggan minta cepat. Kalau PABX rusak, ya otomatis kapan selesai? Kalau ada pinjaman dari kantor, ya kantor pinjamkan. Tapi kalau tidak ada, dengan segala upaya kita harus berusaha untuk cepat mengatasi kerusakan, perbaikan. Jadi matinya tidak terlalu lama. Nah, intinya saya bekerja sebetulnya di bawah tekanan bersama teman-teman saya yang lain di workshop. Tapi saya berusaha untuk tetap bisa menerapkan prinsip ora et berdoa. Itu saya jalan. Bawa dalam doa. Setiap hari sebelum saya beraktivitas, saya selalu bawa dalam doa. Minta Tuhan mendahului. Sampai akhirnya 5 tahun saya bekerja di perusahaan. Ya. Memang lebih banyak di dalam, di workshop. Tapi kadang-kadang saya juga diminta keluar untuk membantu teknisi lain di lapangan. Kalau ada hal-hal yang tidak teratasi, saya juga mengerjakan di lapangan, mendampingi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah 5 tahun lewat, terjadilah kejutan. Ya. Kejutan yang saya tidak duga. Yang saya merasa ini juga adalah merupakan cara Tuhan untuk menggenapi. Di akhir tahun ada pertemuan, ya, akhir tahun yang kelima saya bekerja di perusahaan. Ada pertemuan seluruh karyawan dengan bos jelang libur Natal, libur akhir tahun. Ternyata ada pemilihan karyawan terbaik dengan memberi penghargaan. Saya tidak menduga waktu itu, tapi ternyata setelah pembagian gaji akhir tahun dan juga THR, ada pemilihan karyawan terbaik. Waktu itu istilahnya the best employee of the year dalam lingkup perusahaan.
karyawannya yang terbaik. Dan tanpa diketahui memang pimpinan menilai selama tahun itu karyawan-karyawan. Dan juga ternyata bukan cuma dia yang menilai, supaya lebih objektif. Teman-teman, karyawan sekitarnya juga diminta pendapat. Bahkan diadakan voting untuk pemilihan karyawan terbaik ini. Ada ternyata tidak semua, hanya ada beberapa saja, tapi puji Tuhan saya termasuk the best employee of the year. Saya termasuk dan mendapat penghargaan yaitu cincin emas, berupa cincin emas yang bersimbol huruf depan dari karya perusahaan. Kalau nggak salah ada sekitar 5 orang, tidak semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buat saya ini adalah kebaikan Tuhan karena prestasi dan etos kerja yang sudah bisa saya capai di tahun ini. Yang saya rasakan tidak mudah, terkadang tidak mudah, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, saya bisa terpilih di antara teman-teman saya yang lain. Itu salah satu bentuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di akhir tahun atas prestasi dan usaha yang sudah saya capai. Itu di luar THR, di luar gaji, tapi saya merasakan ini adalah satu bentuk Tuhan melalui bos saya menyatakan kita pada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat 1 tahun, ya, mendekati akhir tahun yang ke-6, tahun yang ke-6 saya bekerja di perusahaan itu, saya mengalami lagi kebaikan. Karena menerapkan Kolose 3 ayat 23-24 itu betul-betul tidak mudah. Kolose itu mirip tadi ya, Efesus. Cuman di sini lebih detail lagi. Coba saya baca ya. Kolose 3 ayat 22, 23, 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berpedoman pada ayat ini, saya selalu berpikiran, dilihat orang atau tidak, dilihat bos atau tidak dilihat bos, kita harus bekerja dengan sebaik mungkin seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Begitu kan ya? Seperti untuk Tuhan itu tidak mudah. Tapi ayat 24 itu mengatakan ada janji. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Di dunia kita ada bos, ada Tuhan yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Tapi di satu sisi, nah, maksudnya di sisi lain kita juga harus menyadari kita juga punya Tuhan yang tidak kita lihat, yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Nah, itu yang kita harus lebih kita hormati daripada bos kita.
Karena itu tadi saya punya prinsip, dilihat atau tidak dilihat, saya tetap harus bekerja seperti untuk Tuhan. Karena apa? Ada janji dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ada upah yang ditentukan oleh bos dunia, tapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, ada upah yang Tuhan bisa berikan di luar itu, ya. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir tahun yang ke-6, ada bonus atau kejutan yang hampir saja ucul dari tangan saya. Kalau bukan karena anugerah atau kebaikan Tuhan, tidak akan jatuh ke tangan saya. Karena itu pilihan. Dan saya juga tidak tahu bagaimana caranya terpilih. Yang pasti saya meyakini itu adalah penggenapan buat saya dari Kolose 3 ayat 24 tadi. Bonus apa? Bonus terpilihnya saya untuk pergi ke luar negeri. Dari sekian banyak karyawan, kurang lebih mungkin ada 35 sampai 40 karyawan. Hanya 5 yang terpilih untuk 1 minggu berada di Singapura. Itu bonus yang diberikan. Dan mengapa saya katakan hampir ucul? Karena setelah bonus ini dinyatakan diberikan untuk saya bersama 4 orang karyawan lainnya, saya mendapat bocoran dari kepala gudang yang bercerita kepada saya. Saya tidak tahu kenapa kepala gudang ini bisa tahu, tapi saya tidak mau terlalu kepo. Ya. Yang penting sudah dinyatakan itu saya terpilih. Tadi kepala gudang itu bercerita kepada saya. Tadinya bonus ke Bali yang mau diberikan kepada saya. Tapi entah kenapa akhirnya bonus ke Singapura yang jatuh ke tangan saya. Kepala gudang itu berkata lagi, Pak Tony, kalau ke Bali, bonus ke Bali, sok budal dewe Pak. Pak Gus ya iso. Sampai ini beruntung banget terpilih menjadi mendapatkan bonus ke Singapura ditanggung oleh perusahaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya 5 orang karyawan yang terpilih yang mendapat kesempatan ke Singapura. Dan puji Tuhan. Itu betul-betul saya merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya mendapat kesempatan mengunjungi pabrik pembuatan Peximal. Bagaimana Peximal itu dibuat dengan robot dan juga dengan tenaga-tenaga ahli yang ditempatkan sebagai quality control. Di samping itu saya juga mendapat kesempatan mengunjungi beberapa tempat wisata di sana, termasuk menyeberang ke Pulau Sentosa. Bagi saya itu satu hal yang amazing, yang mungkin kalau saya dengan biaya sendiri bisa mikir 1000 kali, ya. Tapi sungguh ini semua terjadi karena kebaikan. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, walaupun itu bekerja secara sekuler, tidak akan sia-sia. Dan ada satu lagi yang berkesan di hati saya waktu saya di Singapura, bahwa saya bertemu dengan teman koleganya. Kata pertama yang dia ucapkan, itu kan biasanya orang kalau memperkenalkan kan, ini loh staf saya Pak Tony yang bekerja di workshop, kan gitu toh biasanya. Ya. Tapi kali ini dia jauh berbeda. Dia mengatakan, memperkenalkan saya kepada koleganya. Ini Pak Tony, seorang anak. Nah,
Dari situ saya seakan-akan Tuhan menyadarkan saya bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus yang menerangi hati orang. Disadari atau tidak, ada Roh Kudus yang menerangi hati bosmu, sehingga bosmu bisa mengucapkan kata-kata dan itu membekas di hati. Menurut saya itu tidak lazim, tetapi saya tahu Tuhan yang membukakan mata hati dari bos. Dan saya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kok bos saya mengawali perkenalan itu dengan memperkenalkan saya sebagai seorang anak Tuhan? Tidak biasanya ya, dia berbicara seperti itu. Lalu Tuhan mengingatkan saya kepada satu ayat, Matius 5 ayat 14. Di situ ada ayat yang mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua. Ayat itu mengatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamulah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung. Artinya, biarpun kecil, biarpun terpencil, sekecil apapun, tapi akan terlihat, tidak tersembunyi. Artinya, sinar itu, terang itu, yang kita terangkan kepada orang sekitar kita berupa kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran, walaupun itu kecil, tidak akan tersembunyi. Dan itulah terang yang bisa menerangi orang sekitar kita di dalam kegelapan. Hanya Tuhan Yesus tadi berkata, kamulah terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bos saya melihat bahwa ada, walaupun dia belum mengakui sepenuhnya, tapi dia mengakui ada sisi lain, ada terang dalam hidup, sehingga dia bisa mengatakan seorang. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa menjadi bagian kecil dari rencana Tuhan. Mungkin saya tidak bisa memenangkan bos saya. Saya tidak bisa membawa dia kepada Tuhan, membimbing dia sebagai untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi secercah cahaya kecil sudah saya pancar dalam saya bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang saya bisa bagikan malam ini. Saya rindu ya sebentar kalau doa penutup mendoakan teman-teman, Bapak Ibu atau jemaat GKI Ngancur yang mungkin masih berstatus sebagai karyawan, supaya ditempatkan di mana saja Tuhan tempatkan bisa menjadi terang dengan cara hidup yang jauh berbeda. Sekecil apapun terang itu akan membawa faedah bagi hormat dan kemuliaan. Ya, mungkin dari Iya, wah, mantap Pak. Itu banyak gitu ya, details juga ini Pak ya. Tadi, wah, Pak Tony kok bisa ya? Maksud saya gini Pak, itu kan kejadiannya cukup lama gitu ya. Wah, biasanya kalau ada orang-orang tertentu kalau memang kejadian itu yang cukup lama itu kayaknya susah diingat. Tapi Pak Tony pada malam hari ini bisa kayak memutar kembali gitu ya. Kayaknya ya, detail-detailnya kok bisa teringat gitu. Luar biasa ini Pak. karena saya merasakan bahwa itu bagian dari kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan itu kan nggak boleh dilupakan. Iya. Ya, dan itu juga yang sering Tuhan kasih tahu sih ke saya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan. Apalagi kalau lagi masa-masa sulit, lagi masa-masa, lagi banyak masalah yang Roh Kudus selalu ingatkan, jangan lupa kebaikan. Nah, itu membuat saya bisa kuat
dan Kuat. mempunyai satu pemikiran, kalau Tuhan dulu sudah tolong saya, maka persoalan gede sekarang yang ada di depan saya pasti Tuhan juga Ya, sanggup. Itu. amin. Tuhan yang sama gitu ya Pak ya, Iya. yang berkuasa, yang Betul. bisa itu. Iya. Siap. Oke. Nah, tadi seperti di awal tadi kan juga saya bilang itu ada tonggak-tonggak sejarah yang Iya. orang lain nggak tahu, tapi ada dalam pikiran saya seperti tonggak-tonggak yang walaupun nggak saya catat ya, tapi Iya. dalam pikiran itu ada. Oh, saya pernah ini, saya pernah ditolong Tuhan ini, saya pernah mengalami ini Tuhan yang berikan. Nah, itu ada. Walaupun pikiran itu kan kadang bergoyang kemana-mana ya, bisa Iya. bikin macam-macam. Tapi justru di saat-saat tertentu kadang-kadang Tuhan, cobalah kamu ingatlah. Mazmur tadi bilang, pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikan-kebaikan. Jadi saya bisa, ya, saya rasa hari minta ini saya uraikan lagi juga bukan kebetulan. Oh Walaupun tadi iya. saya bilang awalnya saya menolak Iya. ya, aduh saya harus cerita, tapi ini membuat saya bisa kembali menghidupkan kembali memori saya yang puluhan tahun terpendam. Ya. Oke. Saya percaya bahwa dalam kehidupan iman kita bersama Tuhan pasti ada seperti yang Pak Tony alami gitu ya Pak ya. Ada Ya, tonggak-tonggak, ada bukan saya aja ya, Bapak Ibu Saudara juga pasti ada lah kejadian-kejadian yang seperti tonggak-tonggak sejarah, gimana Tuhan nolong ya, rasanya sudah kepepet, entah itu penyakit, entah itu masalah keuangan, tapi Iya. tahu kok Tuhan kasih jalan lagi. Nah, itu jangan dilupakan. Itu menjadi tonggak-tonggak sejarah yang kalau kita ingat akan menguatkan iman kita lagi untuk menghadapi masalah-masalah lagi yang ada di depan, yang mungkin lebih besar dari yang lain. Iya. Oke, itu sekaligus jadi kesimpulannya gitu ya Pak Tony ya. Siap. Berarti setiap yang menjadi kekuatan untuk Jadi kita kekuatan. bisa betul, untuk bisa menghadapi hari esok gitu ya. Oke, siap Pak Tony. Terima kasih buat sharingnya gitu ya. Nah, oke, Kak terasa ini waktu sudah 1 jam ini berlalu gitu ya Pak Tony ya. Kalau Iya, 1 jam. betul. Tadi Nah ini mulainya kayaknya 1 jam nggak cukup untuk menceritakan begitu banyak kebaikan Tuhan. Tadi padahal cuma berapa doang ya Pak ya, gitu ya. ya, cuma Oh, 2, tapi saya secara detail jadi ya gitu. agak lama. Siap. Oke. Baik, kita akan mengakhiri acara malam kesaksian online pada hari ini. Bisa minta tolong Pak Tony tutup dalam doa ya Pak ya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan saya berbagi kisah sama-sama dengan Hari sebagai host tentang kebaikan-Mu, kebaikan yang saya alami khususnya di masa lalu. Yang tentu juga masing-masing Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar ada pengalaman-pengalaman yang merupakan kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau kerjakan. Kami sungguh bersyukur. Ajari kami untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan membuat kami bisa berani melangkah lagi, beriman lagi bahwa kalau Tuhan sudah tolong, yang lalu Tuhan juga akan tolong apa yang ada di depan. Seperti Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari singa dan beruang, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari raksasa Goliat yang ada di depan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini berstatus sebagai karyawan, yang mungkin juga ada masalah-masalah besar dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Roh Kudus, biar Engkau menolong
Roh Kudus, biar Engkau ikut campur tangan, supaya lewat kesaksian ini mereka diyakini bahwa Tuhan itu setia. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang juga pasti Tuhan tolong. Bahkan Tuhan akan menunjukkan kebesaran kasih, kebesaran kuasa. Lebih dari apa yang kami duga. Ajarkan kami terus bergantung kepadamu, setia memelihara relasi kami dengan Engkau hari lepas hari, bahkan semakin intim ya Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati semua pekerjaan Tuhan di tempat ini, memberkati juga Tuhan hari yang sudah bersama-sama kami saat ini, memberkati pekerjaannya, memberkati seisi keluarganya. Maria, Domine, dan juga Tuhan Ibu Linda. Tuhan tilik satu persatu, Kau juga yang menjawab doa-doa. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri malam kesaksian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke Pak Tony, terima kasih banyak untuk kesempatan, untuk waktunya, untuk sharingnya gitu ya Pak Tony ya. Jangan bosen-bosen gitu ya, untuk terus membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan gitu Pak ya. Oke. Ya, giliran yang lain juga. Oh gitu, iya. Pasti Bapak Siap. Ibu, Saudara juga ada banyak yang lain. Nah, itu. Iya. Ajakan dari Pak Tony itu ya, mungkin Bapak Ibu yang lagi live, yang sedang nonton live, atau nanti yang akan melihat siaran tundanya, boleh yang tergerak hatinya, boleh langsung mendaftar gitu ya. Bergantian. Boleh, ya, supaya nama Tuhan semakin disaksikan terus, jadi semakin, wah, ini luar biasa ini karya-karya Tuhan gitu ya. Oke, kita akan akhiri malam kesaksian online pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan, tentu dengan topik dan narasumber yang menarik lainnya. Dan tentunya rekan-rekan juga ditunggu untuk tetap setia bergabung. Terima kasih. Saya mohon pamit. Terima kasih juga Pak Tony. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.